Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah raya pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Kami mengucap syukur karena kami telah menjadi milik-Mu. Bukan karena kami, tetapi semata-mata karena kemurahan-Mu yang telah membawa kami dari gelap kepada terang. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau datang kepada Engkau sebagaimana kami rindu beribadah kepadamu. Maka datanglah dan berkatilah kami ya Tuhan. Ada bersama-sama dengan kami, Engkau memenuhi dahaga hati kami. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Engkau yang memberkati kami. Oleh sebab itu, berkuasalah atas ibadah ini, atas hidup kami dari awal sampai pada akhirnya. Ya Tuhan, nama-Mu saja dipuji-puji dan dimuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya dan berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang paling dahsyat kepada Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi saya bertanya, siapa di antara kita pada pagi hari ini siap untuk menyanyikan kebaikan Tuhan? Lambaikan tangannya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Yes. Yes. Sama-sama katakan. Hadapan kemuliaan-Mu, ku datang menyembah-Mu dan ku bawa hatiku membawa hidupku. Kita ingat kasih setia Tuhan, kasih setia-Mu di dalam tiap langkah. Siapa yang baik? Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, Engkau
surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah yang lebih dari segala-galanya, Allah yang sudah memilih kami dan mengasihi kami. Betapa bahagianya kami Tuhan. Saatnya dalam hidup ini kami menikmati kebahagiaan yang lebih lagi, yaitu ketika kami mendapati diri kami menyenangkan Engkau ya Tuhan kami. Ketika Engkau mendapati hidup kami berbuah-buah, dan sebagaimana kata firman-Mu, Bapa di surga dimuliakan karenanya. Inilah kami Tuhan, kami rindu menggenapkan kehendak-Mu Tuhan, supaya kami ini menjadi sasaran-Mu ya Tuhan, sasaran kasih-Mu, sasaran bentukan tangan-Mu. Maka pagi hari ini dalam naungan hadirat-Mu yang indah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bentuklah kami ya Tuhan, kami ini tanah liat, Engkau penjunannya. Bentuklah kami seturut dengan kemauan-Mu ya Tuhan.
Terima kasih, kami mengucap syukur. Allah Roh Kudus yang ada bersama-sama kami, mari tolong kami. Ajar kami untuk mendengarkan firman-Mu, ajar kami memahaminya, dan ajar kami menerapkannya di dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini tetap dalam terang doa korporat. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema jemaat yang merendahkan diri, bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka Alkitab di dalam 2 Tawarik. Dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan, mari kita simak dengan baik-baik. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagimu sebagai rumah persembahan. Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, apabila aku menimpakan sampar di antara umatku, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saya rindu membaca kembali ayat yang menjadi perhatian kita, yaitu ayat 14. Lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita itu bicara tentang pemulihan. Apa yang ada di dalam pikirannya adalah pemulihan. Coba kita ingat, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa dan kedapatan bahwa diri mereka itu telanjang, mereka menutup badannya dengan daun-daunan. Meskipun dengan kondisi itu mereka mesti terusir dari Taman Eden, tetapi Tuhan memberikan pakaian kepada mereka dari kulit binatang. Meskipun dalam keadaan terhukum, Allah itu memberikan perhatian, tidak membiarkan begitu saja kepada setiap orang yang telah berbuat salah kepadanya. Meskipun kalau kita pikir dosa Adam dan Hawa itu dosa yang ultimate, dosa yang katanya itu akongnya dosa gitu ya. Karena dosa itu adalah dosa ingin menyamai, ingin menjadi seperti Allah. Tetapi meskipun demikian, Allah masih menaruh belas kasihan, masih menaruh perhatiannya kepada Adam dan Hawa. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah pun merancangkan pemulihan.
Lama dirancangkan pemulihannya itu, mulai dari memanggil bapak-bapak leluhur, sampai kemudian ia mengutus anaknya yang tunggal, Sang Firman, untuk datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, lalu mati di salib, menebus dosa kita, dan memberikan damai sejahtera, keselamatan kekal. Pikiran Allah, pikiran pemulihan. Bahkan ketika Yesus datang, ia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi Allah kita adalah Allah pemulih. Allah yang pikirannya, yang blueprintnya, rencananya itu rencana kebaikan. Maka kalau dikatakan rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, itulah Allah kita. Dia bukan Allah penghancur, meskipun ia mengizinkan hukuman kepada orang-orang yang berdosa. Meskipun ia mengizinkan ada malapetaka terjadi. Tetapi hatinya yang paling dalam adalah ia Allah pemulih. Hatinya yang paling dalam, ia ingin kembali membangun sebuah hubungan yang terputus dengan manusia karena dosa. Oleh sebab itu, pada ayat-ayat yang kita baca, kita melihat hati Allah yang punya kerinduan untuk pemulihan itu. Hati Allah yang ingin berelasi dekat kembali dengan umatnya. Meskipun dalam situasi itu ia izinkan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tidak ada hujan, ada belalang memakan habis hasil bumi, menimpakan kepada umatnya, mengizinkan terjadinya penyakit sampar. Tetapi toh ia membuka ruang untuk terjadinya rekonsiliasi. Ia membuka ruang untuk terjadinya pemulihan di dalam diri umat Tuhan. Coba katakan kanan kiri, Allah kita itu rindu memulihkan kita. Siapa mau dipulihkan oleh Allah? Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Allah itu pemulih hidup kita. Oleh karena ia adalah Allah pemulih, maka ia merancangkan sebagaimana yang ia katakan pada ayat 14 tadi. Lalu umatku yang dinamai menurut namaku. Luar biasa ya. Umat Israel itu bisa berdosa kepada Tuhan, tetapi Allah tidak pernah mengangkat namanya dari nama umatnya. Lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya terpukau dengan satu kata dari ayat 14 ini. Kata itu adalah merendahkan diri. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya berpikir, kenapa mesti merendahkan diri disebutkan paling awal? Rupanya merendahkan diri itu adalah pintu untuk masuk pada langkah-langkah pemulihan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, garis bawahi ini. Merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah pintu
untuk masuk pada langkah-langkah, pada tangga-tangga pemulihan yang akan membawa kita naik kepada kehendak Tuhan yang memulihkan kita. Coba bayangkan, setelah kata merendahkan diri disebutkan, umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa. Saya mau katakan, bisa enggak orang itu berdoa tanpa merendahkan diri? Jemaat yang dikasih, bisa enggak? Bisa jawabnya. Saya bisa berdoa tanpa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya bisa berdoa tanpa mengaku salah di hadapan Tuhan. Saya bisa berdoa dengan membela diri saya di hadapan Tuhan. Saya bisa berdoa tanpa pernah ada perendahan diri kepada Tuhan. Ingat, yang paling gampang adalah doa orang Farisi. Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku ini tidak seperti dia. Aku ini lebih baik dari dia. Dari pemungut cukai maksudnya. Ini doa tanpa perendahan diri. Ini doa dengan keangkuhan diri. Ini doa dengan kesombongan diri. Pertanyaannya adalah, kalau doa tanpa perendahan diri bisa, pertanyaannya, apakah doa tanpa perendahan diri adalah next step untuk terjadinya pemulihan? Jawabnya baru tidak sama sekali. 100% tidak. Doa tanpa perendahan diri bisa dilakukan setiap orang, termasuk pendeta. Tetapi doa tanpa perendahan diri adalah penghalang untuk terjadinya pemulihan. Oleh sebab itu, kalau kita sedang ada di dalam doa korporat, lebih baik daripada berkata dia itu kalau doa itu wah sombong sekali, dia itu doanya bagus tetapi hatinya jahat dan lain sebagainya. Lebih baik kita meneliti diri kita sendiri. Lebih baik saya melihat hati saya. Apakah saya berdoa datang kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan lewat kata-kata doa saya, itu disertai perendahan diri pada Tuhan atau tidak? Disertai perendahan diri kepada Tuhan atau tidak? Yang kedua, setelah doa ada kata mencari wajahku. Mencari wajah Allah adalah mencari perkenanan Allah. Sebab wajah Allah itu dihadapkan kepada orang yang diperkenan oleh Dia. Kata Mazmur, carilah Allah selagi ia mau ditemui. Artinya apa? Carilah Allah selagi engkau diperkenan oleh Allah. Ia mau ditemui oleh engkau karena engkau diperkenan oleh Dia. Artinya wajah Allah adalah wajah yang dikhususkan, ditampakkan kepada orang yang diperkenan oleh Allah. Dapatkah orang mencari wajah Allah tanpa merendahkan diri? Jawabnya bisa. Bisa. Orang bisa mencari wajah Allah begitu rupa dengan menguasai kitab suci, dengan begitu pandai ia memahami firman Tuhan. Itu baik. Tetapi tanpa perendahan diri mencari wajah Allah seperti itu, tidak ada jalan untuk pemulihan. Jangankan ketemu wajah Allah, yang ia temui mungkin adalah Allah yang membelakangi dirinya.
Mencari wajah Allah mungkin tanpa perendahan diri, bisa. Tetapi mencari wajah Allah tanpa perendahan diri adalah jalan yang tertutup untuk pemulihan. Yang kedua, yang ketiga, ayat selanjutnya, ayat 14 bagian selanjutnya. Serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Apa artinya berbalik dari jalan-jalannya yang jahat? Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat artinya adalah bertobat. Bisakah orang bertobat tanpa merendahkan diri? Nah ini, bisa, tetapi tampaknya saja bertobat. Tetapi orang yang bertobat mesti merendahkan diri. Orang mesti mengakui kesalahan. Dan hanya orang yang bisa mengakui kesalahan itu adalah orang yang merendahkan diri. Sebab tanpa merendahkan diri tidak mungkin orang mengakui kesalahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya baru mendapatkan sebuah WA dari seseorang, bukan dari Pontianak. Ia sedang sharing tentang pergumulan pelayanan di gereja tempat di mana ia beribadah. Ia bukan seorang hamba Tuhan. Lalu ia tanya kepada saya, yang salah siapa menurut Pak Denny? Yang benar menurut Pak Denny siapa? Keadaan sudah seperti yang ia ceritakan, saya melihat keadaan sudah sangat pelik. Lalu saya berkata, mencari siapa salah dan siapa yang benar memang adalah ambisi kita. Tapi kalau sudah jadi benang yang ruwet, di mana setiap orang sudah berbuat salah kepada yang lain, meskipun pada awalnya mungkin benar, tetapi kemudian merespon dengan cara yang salah, maka lebih baik saya katakan, daripada mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, hendaklah setiap orang merendahkan diri dan saling mengaku salah. Sebab mengapa? Jangan bicara soal mengaku salah kalau tanpa ada perendahan diri, tidak mungkin. Orang yang mengaku salah mesti merendahkan diri, ada andil salahku dalam pengalaman-pengalaman ini. Sehingga aku pun ada salah, ada modal salah juga yang aku tanamkan dalam perkara ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Berdoa, mencari wajah Allah, dan bertobat mesti lewat jalan atau pintu perendahan diri. Masuk pintu perendahan diri. Dalam perendahan diri itu kita berdoa. Dalam perendahan diri itu kita mencari wajah Allah. Dalam perendahan diri itu kita bertobat. Ampuni aku Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada orang yang seperti ini, Ia akan mengampuni kesalahan mereka dan memulihkan keadaan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya berpikir lebih dalam lagi. Salomo dalam 2 Tawarik ini sedang selesai mentahbiskan rumah Allah. Rumah Allah di mana nama Allah disebut. Dan Allah berkata, namaku akan kutaruh dalam rumah itu. Tapi pertanyaannya, rumah yang disebut sebagai rumah Allah itu, tempat nama Allah ada di sana. Tempat Shekinah glory, hadirat Allah dinyatakan di sana. Tetapi pertanyaannya, apa artinya sebuah rumah? Kalau di rumah itu diisi oleh umat Tuhan yang tidak pernah merendahkan diri. Artinya saya mau katakan kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perendahan diri adalah kondisi jiwa, batin kita yang sangat penting.
ultimate, ini penting. Ini kualitas rohani yang tidak bisa mesti kita punyai. Mesti ada di dalam diri kita. Perendahan diri. Dalam bahasa aslinya, kata ini kalau diterjemahkan secara harfiah itu bicara tentang menekuk lutut. Merendahkan diri itu adalah to bend the knee. Menekuk lutut. Nah, ini namanya merendahkan diri. Kalau orang tak pernah menekuk lutut, ia selalu ingin orang lain yang menekuk lutut kepadanya. Bahkan tidak jarang-jarang ia ingin Tuhan yang menekuk lutut di hadapannya. Duh, bisakah demikian? Oh, sangat bisa. Orang bisa saja ada sebagai bagian jemaat Tuhan, tetapi tak pernah menekuk lututnya di hadapan Tuhan. Tak pernah merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan sesamanya manusia. Oleh sebab itu, betapa remuknya rumah Tuhan itu. Kalau tak ada perendahan diri, kita bisa lihat rumah Tuhan yang didirikan oleh Salomo itu nasibnya seperti apa. Sekarang hanya tinggal tembok ratapan. Duh, katanya rumah Tuhan. Katanya nama Tuhan dicantumkan di sana, nama Tuhan ada di sana. Orang tidak sembarangan masuk ruang Maha Kudus. Orang tidak sembarangan memperlakukan tabut Allah. Tetapi tahukah kita, pada tahun 200-an sebelum 300-an sebelum Masehi, ada seorang yang namanya Antiochus Epiphanes. Dia menajiskan rumah Tuhan. Oh, rumah Tuhan katanya suci. Ambil babi. Nah, babi itu kesukaan kita ya. Nah, daging nomor 1 di dunia, ya. Tetapi babi itu adalah haram bagi orang Israel. Antiochus Epiphanes ini ambil babi, ganti persembahan yang domba, yang lembu, ganti dengan apa? Dengan babi. Babi itu dipotong di mezbah korban bakaran di rumah Allah. Dinajiskan. Antiochus Epiphanes sehat-sehat saja, enggak kena kutuk. Darahnya dicipratkan ke mezbah-mezbah, termasuk mezbah dupa. Kenapa Allah seperti tidak berbuat apa-apa untuk gerejanya, untuk rumahnya, untuk jemaatnya? Jawabannya satu, karena kualitas perendahan diri tidak didapati Allah pada umatnya. Ini perendahan diri adalah kualitas yang harus kita punya, jemaat Tuhan. Mau tidak mau dalam pikiran kita mesti ada itu. Mau tidak mau dalam hati kita tanamkan itu. Karena ini kunci untuk pemulihan. Karena ini dasar untuk pemulihan adalah perendahan diri. Saya ingin membawa kita pada perendahan diri yang tidak biasa-biasa. Perendahan diri yang seperti apa yang membuat menjamin hidup kita itu terus ada dalam relasi dengan Tuhan. Terus ada dalam pemulihan demi pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Perendahan diri ini hanya bisa dilakukan dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Filipi pasal yang kedua, kita buka Alkitab kita, Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, mulai dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ini satu bagian firman Tuhan yang saya garis bawahi, yang menjadi inspirasi dalam pelayanan dan hidup saya. Silakan ditampilkan.
LCD. Surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru jilid yang kedua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Garis bawahi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Bukan dalam hidupmu sendirian. Dalam hidupmu berjemaat. Dalam hidupmu berkorporat. Dalam hidupmu berkomunitas. Sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yuk sama-sama taruh pikiran, taruh perasaan. Yang pikiran dan perasaan itu ada pada Yesus Kristus juga. Kita lanjutkan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 perhatikan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa itu pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus yang diminta, dianjurkan oleh firman Tuhan dimiliki oleh jemaat Tuhan secara bersama-sama. Dalam hidup bersamamu, dalam hidup korporatmu, dalam hidup komunitas Kristenmu, dalam hidup keluarga Gereja Isa Al-Masih Pontianak. Apa itu? Kualitas itu adalah Yesus Kristus itu merendahkan diri. Bukankah kata ini mengagetkan kita? Iya, yang harusnya layak menerima tekuk lutut kita. Iya, malah menekuk lututnya, merendahkan diri, mengajari kita sebagaimana manusia, bagaimana merendahkan diri yang dikehendaki oleh Allah. Karena Kristus lihat jalan pemulihannya sedang disediakan, tetapi banyak orang yang mengeraskan hatinya, tidak mau mengosongkan dirinya. Sekarang aku kasih contoh caranya mengosongkan diri. Kutinggalkan tahta surgawiku, kutinggalkan keilahianku, kesetaraan sebagai Allah. Aku datang sebagai manusia, sama seperti kamu, sama seperti kita yang mengeraskan hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada contoh merendahkan diri yang begitu luar biasa. Dan demikian kalau kita melihatnya, tidak ada contoh merendahkan diri yang begitu indah selain perendahan diri Sang Firman yang menjadi manusia. Perendahan diri anak tunggal Bapa yang menjadi sama seperti manusia. Ia rela dalam perendahan dirinya itu taat mati di kayu salib. Maka kuncinya satu. Perendahan diri hanya bisa dilakukan kalau kita itu mengosongkan diri kita. Ini kata-kata yang mesti catat kedua ya. Perendahan diri itu mesti bisa dilakukan kalau kita itu terus dikuras keakuan kita oleh Allah. Mengosongkan diri kita. Kalau kita masih punya senjata di dalam hati kita, kita belum sungguh-sungguh merendahkan diri. Oh Tuhan, aku simpan ini ya, karena aku masih Tuhan berharap supaya orang itu celaka Tuhan. Karena ia sudah sungguh sangat membuat hidupku menderita. Aku mau Tuhan, ia celaka. Aku simpan ini ya Tuhan, peluru kaliber berapa?
5 atau berapa ini, 8 ini aku simpen ya Tuhan. Oh Tuhan, aku tidak suka dengan kaum agamawan itu. Mereka itu suka menistakan orang-orang percaya. Mereka itu orang-orang yang tidak boleh diampuni. Aku simpan Tuhan, suatu saat aku pun bersedia mati kalau mau demi mereka celaka. Kita simpan rudal di dalam hati kita. Ini tolong ya Tuhan, jangan diambil ya. Biar rudal kemarahanku ini aku simpan dalam hatiku. Maka tidak aneh kalau kemudian ada orang yang menyentuh hati kita. Meledak saudara. Tuhan pun mau menyentuh hati kita, jangan Tuhan, nanti aku meledak. Kenapa ada bahan-bahan peledak di dalam diriku, ada peluru, ada rudal, ada bom, bahkan mungkin ada nuklir di dalam diri kita. Saya ingin mengambil contoh dari sebuah film kungfu yang mungkin kita pernah lihat. Ya. Tolong disiapkan klipnya. Tapi jangan diputar dulu. Film kungfu ini saya itu nonton sampai 4-5 kali, tidak pernah bosan saudara. Karena menurut saya menarik dan lucu ya. Kita akan tonton klip yang pertama. Judulnya adalah Kung Fu Hustle, Stephen Chow. Ya. Ini bintang filmnya satu marga dengan Pak Hendra. Ya. Puji Tuhan. Silakan diputar klip yang pertama. Sampai di situ saja. Nanti dilanjutkan di rumah ya, ditonton sendiri ya. Saya ingin tahu, maaf ya, saya peragakan. Pak Andi bisa di ada ya. Stephen Chow dalam perannya itu sedang coba menundukkan, mengajari The Beast untuk menundukkan diri, berlutut, tidak mau, tahan, sikat kedua, pum. Sampai kemudian nyentuh, pum. Tapi tetap tidak mau berlutut, baru dihantam lagi, jebret, mental, tetap juga tidak mau, bend the knee, tidak mau menundukkan diri. Kenapa? Karena masih punya senjata simpanan, jurus kata. Oh, belum tahu, aku masih punya simpanan ini. Artinya belum kosong dirinya, masih coba melawan terus. Kadang-kadang kita dengan orang per orang, kita sedang berhadapan, kita sedang tawar-menawar. Kamu punya apa, saya punya apa. Tolong jangan rendahkan saya ya. Soalnya saya punya senjata yang bisa nyakitin kamu. Demikian juga orang itu berkata, tolong jangan hati-hati dengan saya ya. Saya juga punya senjata yang bisa ngancurin kamu. Orang berelasi tetapi tidak dalam relasi yang sesungguhnya, yang dekat, yang penuh dengan kasih dan penghargaan.
Karena masing-masing menyimpan senjata. Suami istri juga bisa demikian. Aku mengasihi kamu istriku, tapi tolong hati-hati ya sama aku. Jangan berkata sembarangan. Tolong, kalau enggak aku bisa lebih jahat daripada kamu yang kamu lakukan. Kita berelasi tetapi tidak cair, karena ada hambatan-hambatan, ada senjata-senjata yang tersimpan dalam diri kita, dalam hati kita, yang membuat kita tidak bisa menundukkan diri atau merendahkan diri. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kosongkanlah dirimu sama seperti aku ini kosong. Klip yang kedua. Klip yang kedua.你知咩掌法？你想學，我教你啊！我輸咗。Singkat lagi ya. Kalau penasaran nanti nonton di rumah ya. Ketika senjata terakhirnya itu dikeluarkan dan senjata terakhirnya itu ditangkap dan diputar oleh Stephen Chow. Lalu ia bertanya, gerakan macam apa itu? Stephen Chow berkata, maukah aku mengajari kamu? Baru dia sudah kosong. Jurus katanya sudah hilang. Senjata pamungkas terakhirnya sudah terbang. Baru dia boundary. Menyerah. Dan disitulah film berakhir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, film boleh berakhir di situ. Tapi kalau saya refleksikan, kalau kita bound the knee, merendahkan diri dan berlutut di hadapan Tuhan, udah ada lagi Tuhan. Bersihkan apa yang kau mau bersihkan. Keinginan aku untuk membalas, letting go. Aku persilakan kau pergi. Keinginanku untuk mencari kehormatan, letting go. Silahkan pergi. Keinginanku untuk mencari harga diri, letting go. Karena aku ini sudah berharga di hadapan Tuhan. Keinginanku untuk memprovokasi, letting go. Aku tutup mulutku, letting go. Letting go itu pergi, silahkan pergi. Meister Eckhart, namanya Meister Eckhart, seorang pendoa di abad pertengahan. Oh, mungkin di abad modern, bukan pertengahan. Dia menuliskan sebuah buku, judulnya adalah Letting Go. Silakan pergi. Mengosongkan diri dari kemungkinan-kemungkinan untuk menyakiti orang lain. Mengosongkan diri dari kemungkinan-kemungkinan untuk tidak tunduk kepada Allah. Mengosongkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan melawan kehendak Allah. Kemungkinan-kemungkinan untuk memberontak kepada Allah. Kemungkinan-kemungkinan untuk berkata kepada Allah, jangan Tuhan, tidak boleh kamu ganggu aku. Tetapi letting go, silahkan Tuhan. Aku mengosongkan diriku, kosongkanlah diriku juga.
dari hal-hal yang tidak engkau perkenan, hingga engkau sendiri yang memenuhi diriku ini. Jadi ada orang berkata, Pak, kalau mengosongkan diri itu bisa bahaya Pak, nanti yang masuk setan. Oh tidak. Kalau kita mengosongkan diri di hadapan Tuhan, yang mengisi kita adalah roh Tuhan. Yang mengisi kita adalah hadirat Allah. Yang mengisi kita adalah kasih Allah. Sehingga suatu saat andai kata kita ditekan, yang keluar adalah cairan sebagaimana kita sebenarnya. Bayangkan sebuah jeruk di tangan kita. Jeruk itu ditekan, maka yang muncrat dan keluar adalah sari-sari jeruk yang menyehatkan. Tetapi kalau kita ditekan, lalu yang keluar adalah kebencian, yang keluar adalah umpatan, yang keluar adalah angkara murka, iri hati, yang keluar kemudian adalah benih-benih kepahitan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan diri sebagai jalan pemulihan yang Tuhan kerjakan. Jangan biarkan keakuan kita lagi. Biarkan ingat tadi ya, the beast sekalipun, si buas sekalipun bertekuk lutut. Meskipun di hadapan Stephen Chow. Tapi setidaknya saya mengajak Bapak Ibu membayangkan, kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan berkata, ajari aku Tuhan. Kamu mau aku ajari untuk merendahkan diri? Kita bisa menangis, ajari aku Tuhan. Karena aku masih orang yang butuh belajar untuk merendahkan diri. Aku orang yang belajar untuk mengosongkan diri, supaya tidak ada senjata lagi yang bisa mencederai hubunganku dengan engkau, apalagi mencederai hubunganku dengan sesamaku manusia. Orang lain boleh melukai aku, tapi aku tidak ingin melukai siapapun juga sedapat mungkin ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau itu terjadi, doa korporat kita, doa bersama-sama kita, kebersamaan kita sebagai jemaat Tuhan, aduh, indahnya tidak bisa dibayangkan. Pasti akan sangat indah. Tetapi mesti kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapa mau merendahkan diri? Angkat tangan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berdoa kepada seluruh jemaat, Roh Allah mengajari kita untuk merendahkan diri. Roh Allah menolong kita untuk melepaskan segala peluru-peluru yang ada dalam hati kita. Roh Allah mengisi hati kita semua. Amin.